Assalamualaikum, namaku Jocelyn. Aku ingin berbagi kisah yang selalu ada di hatiku, yaitu berhubungan dengan bagaimana aku menemukan Islam, dan bagaimana aku memeluk jalan hidup yang indah ini. Setelah itu aku ingin berbagi apa yang kutemukan dalam Al-Quran, untuk menjawab pertanyaan yang kusimpan seumur hidupku. Selanjutnya akan aku simpulkan dengan sebuah pesan yang bisa kalian bawa pulang untuk orang-orang tercinta, keluargamu, teman-temanmu, terutama rekan-rekan kerjamu. Aku terlahir dan dibesarkan di keluarga Kristen. Ayahku adalah pendeta gereja dan ibuku adalah aktivitis gereja. Sejak kecil aku dibesarkan dengan cerita-cerita para nabi, mulai dari Abraham dan anak-anaknya, sampai Nuh dengan kapalnya, Musa dengan keberaniannya yang hebat membawa kaumnya pada keselamatan. Sejak kecil aku punya hasrat membara untuk mengikuti langkah ayahku menjadi pemuka agama. Jadi kudedikasikan diri untuk cita-cita ini, dan segera kudapatkan podium tempat berbagi cintaku pada Tuhan, dan apa yang dulu kuyakini sebagai firman-Nya yang murni. Saat menginjak usia 20-an, aku sudah mendapatkan jabatan di gereja, di mana aku bisa berbagi, di mana aku menjadi pemimpin pemudi gerejaku, dan saat-saat kemandirianku bertambah, kebebasan beragama, aku mulai bertanya-tanya pada pemuka agamaku yang seringkali tidak mendapat jawaban. Di saat itulah ibuku mulai membaca tentang Islam dan dia akhirnya memeluk Islam. Apa yang terjadi padanya adalah dia ingin menulis sebuah artikel untuk majalah mengenai haji. Jadi dia menghubungi seorang muslim untuk membantunya untuk menulis artikel ini. Tetapi pria ini malah pergi haji bersama keluarganya dan dia mempersilahkan ibuku untuk tidak ragu bertanya. Jadi ibuku menulis sendiri artikel ini, dan ketika dia belajar lebih jauh tentang Islam, dia jatuh cinta pada agama yang indah ini. Dan di waktu itu, sebagai pemimpin muda dalam sebuah misionaris Kristen, aku menentang pencariannya akan pengetahuan tambahannya, dan kita sering berdebat dengan kasih sayang. Dia tetap ibuku, tetapi aku masih ingat di masa-masa ini, ketika para pemudi berkumpul untuk misa di rumah, aku kencangkan volume musik untuk mengajaknya kembali ke Kristen. Di saat inilah aku menyadari bahwa cita-citaku mengikuti jejak ayahku menjadi pemuka agama di gereja mulai memudar, dan kuputuskan bekerja di luar negeri. Saat di bandara, di mana ibuku memeluk erat, dia mengucapkan doa yang tidak pernah kulupa. Dia berdoa pada Tuhan barunya, Tuhan yang dulu sama sekali tidak kukenal. Dia berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan malaikatnya untuk membimbing dan melindungiku dalam perjalanan. Lalu aku terbang dan mendarat di Inggris. Sampai di sana kubuka koperku dan kusadari ibuku tidak hanya meninggalkanku dengan doa, tetapi dia meninggalkanku dengan Al-Quran juga. Pada halaman depan dia menuliskan catatan, jika suatu saat aku ingin berdebat dengan muslim, aku harus memahami apa yang mereka percayai. Aku harus tahu dari mana mereka berasal, bagaimana sejarah mereka, dan kupikir ini masuk akal. Karena cintaku pada ibuku, kudedikasikan diri untuk setidaknya membaca satu halaman tiap malam. Satu halaman bertambah menjadi dua menjadi tiga. Akhirnya aku tamatkan bacaan Al-Quran dari awal sampai akhir. Inilah saatnya pergumulan spiritualku dimulai. Pergumulan yang membuat hati, pikiran dan jiwaku tercabik-cabik. Aku terpisah jarak antara diriku dan semua yang kusayangi. Tetapi aku tahu pasti di mana harus berada. Aku merasa dikhianati oleh pemuka agamaku yang tidak mengajariku tentang Islam. Meskipun begitu aku tahu ada sesuatu yang tetap membimbingku. Aku merasa sama sekali tidak tahu tentang Tuhan ini. Meskipun begitu aku tahu Dia ada di sampingku. Lalu aku mendedikasikan diri untuk mulai studi perbandingan antara Quran, Taurat, dan Bible. Dan yang kutemukan sangat mengejutkanku. Ternyata lebih banyak kesesuaian dibandingkan perbedaannya. Dari prinsip dasar di dalam Quran terdapat di surat Al-Ikhlas yang berbunyi, katakanlah Muhammad, Dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Ini sesuai dengan isi dalam Bible dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 ketika Musa alaihi salam berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan dikonfirmasi oleh Yesus alaihi salam dalam kitab Bible Markus pasal 12 ayat 29, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
sampai pada konsep bahwa tiada yang setara dengan Tuhan. Sesuai dengan kitab Keluaran 20 ayat 3-5, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat berhala bagimu atau wujud apapun yang ada di langit, di atas, atau di bumi, di bawah, atau di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu. Dan dikonfirmasi oleh Yesus alaihi salam saat berdiri di depan pengikutnya, orang-orang Farisi dan murid-muridnya, di mana dia berkata dalam Bible Yohanes pasal 5 ayat 37, Tuhan yang mengutus Aku, dialah yang bersaksi tentang Aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan di dalam Bible Yohanes pasal 17 ayat 3 Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka ke-12 murid Yesus mengenal Engkau Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Seakan-akan aku sedang membaca wahyu yang baru di saat kebenaran ini datang padaku dan menginspirasiku untuk sepenuh hati bersyahadat, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disinilah perjalananku dimulai, dan apa yang ketemukan dalam Quran yang indah ini adalah semua pertanyaan yang kusimpan seumur hidupku bisa terjawab. Apa tujuan hidup kita? Mengapa ada kejahatan di dunia? Apakah Tuhan itu ada, secara objektif dan rasional? Maka setelah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran, aku menyadari semua yang selama ini kucari terjawab di dalam Al-Quran. Sekarang kudedikasikan diriku untuk berdakwah mengundang orang lain pada jalan hidup ini, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi secara fundamental ini adalah prinsip dan sebuah kewajiban atas kita. Tanyakan pada hatimu, apakah kamu sudah memenuhi kewajiban ini? Pernahkah kamu berdakwah mengajak orang pada jalan ini, berdakwah kepada orang-orang terdekat, orang yang kalian cinta, keluarga, teman, rekan kerja? Duduklah bersama mereka dan cukup katakan aku beriman pada Sang Pencipta yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang Maha Hidup dan tidak pernah mati, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, pemilik alam semesta, pemilik surga dan neraka, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah, dan kami percaya pada Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun percaya Yesus adalah seorang Nabi. Selama 20 tahun aku tidak pernah mendengar pesan ini, selama 20 tahun aku tidak tahu tentang ini, dan menjadi kewajiban kita semua untuk berdakwah dan mengajak orang pada jalan Islam, dan kita pun tahu bersama itu adalah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Fussilat ayat 33, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Saudariku, aku menduga kita merasa malu menjadi seorang Muslim. Jujur saja kita harus berdakwah dan bangga dengan jalan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Lalu kenapa ini tidak kita dakwahkan? Kenapa tidak kita ajak orang lain pada jalan ini? Terlalu banyak orang yang menjadi hamba dunia, bisa status, kekayaan, bisnis, keluarga. Terlalu banyak orang menjadi subjek banyak hal meskipun telah Allah sampaikan dalam Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kenapa kita tidak bantu saudara-saudari kita di seluruh dunia berbagi pesan ini? Seringkali kudapati diriku dalam situasi dakwah, yang perlu kulakukan hanyalah menceritakan keyakinanku, dan melalui itu, firman dalam hati mereka terbangun. Kewajiban kita bukan untuk mengatakan pada mereka, kamu menyembah berhala, atau kamu akan masuk neraka, atau yang kamu lakukan itu salah. Bukan pada tempatnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagikan pesan, tanamkan benih itu.
Sebab hanya Allah yang bisa membuat benih itu tumbuh. Singkirkan awan yang menyelimuti fitrah mereka, yang ada di hati mereka, dan bangunkan kembali keimanan mereka, karena dalam diri mereka banyak yang merasakan kegelisahan iman dalam mempercayai agama mereka. Karena aku pernah merasakannya. Aku berdoa semoga Allah selalu melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.